Halo, Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Salam. Jadi teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 akan membawakan materi dengan judul Hukum Kekeluargaan. Jadi teman-teman boleh menyimak, selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Rehan Gandhi. Hari ini saya akan membawa materi mengenai hukum kekeluargaan. Namun kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari hukum kekeluargaan. Jadi, hukum kekeluargaan adalah jalur hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antar anggota keluarga, baik yang terbentuk karena perkawinan, hubungan darah, maupun perwalian atau pengangkatan anak. Tujuannya untuk menciptakan keteraturan dan keadilan serta pelindungan hak-hak serta kewajiban dalam kehidupan keluarga. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Indrawati Sana. Di sini sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang ruang lingkup hukum kekeluargaan. Di sini yang pertama, hukum perkawinan. Nah, hukum perkawinan ini adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang mengatur tentang pembentukan, pelaksanaan, dan pembubaran perkawinan. Selain itu, menjelaskan juga tentang tata cara dan syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban, serta harta bersama. Dengan tujuan melindungi hak-hak individu dan menjaga keharmonisan bersama. Nah, salah satu contohnya itu ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan yang menjelaskan tentang syarat usia, tata cara dalam perkawinan. Nah, yang kedua yaitu hukum keturunan. Hukum ini adalah bagian dari hukum kekeluargaan di mana yang mengatur tentang yang pertama asal-usul anak, yang kedua pengakuan dan pengesahan anak, yang ketiga hak dan kewajiban serta hubungan tiba-balik antara keduanya dengan tujuan mengatur hak dan kewajiban serta melindungi hak-hak anak. Nah, contohnya itu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatur tentang perlindungan anak dan hak-hak dasar anak. Perkenalkan, nama saya Natarana Sensi. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup hukum kekeluargaan yang ketiga dan yang keempat. Nah, ruang lingkup hukum kekeluargaan yang ketiga adalah hukum kekayaan dan waris dalam keluarga, di mana mengatur tentang harta dan kekayaan dalam perkawinan, seperti harta bersama dan bawaan, serta pembagian warisan setelah anggota keluarga meninggal dunia. Hukum kekayaan diatur dalam pasal 119 sampai dengan 210, sedangkan hukum waris terdapat dalam pasal 830 sampai dengan 1130 KUH Perdata. Nah, ruang lingkup hukum kekeluargaan yang keempat adalah hukum perlindungan dan adopsi anak, di mana mengatur tentang pengangkatan anak, perlindungan terhadap anak, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk menjamin kesejahteraan keluarga. Hukum ini terdapat pada pasal 330 sampai dengan 419 KUH Perdata. Perkenalkan, nama lengkap saya Maimunah Faizah Rahmatullah. Di sini saya akan membahas materi mengenai sumber-sumber hukum kekeluargaan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam KUH Perdata dan dalam KHI. Jadi dua sumber hukum ini saling melengkapi, yang dimana dalam urusan keluarga di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan mengatur ketentuan umum tentang syarat-syarat pencatatan, hak kewajiban suami istri dan perceraian. KUH Perdata menjadi rujukan tambahan terkait status atau keluarga dalam perkawinan dan harta kekayaan. Sementara itu, KHI menjadi pedoman khusus bagi umat Islam dalam perkawinan dan pengatur warisan dan permufakatan. Yang kedua yaitu hukum adat. Jadi hukum adat adalah aturan dan norma yang hidup dalam masyarakat adat di berbagai daerah Indonesia yang bersifat tidak tertulis dan diwujudkan dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya yang memiliki hukum adat yang berbeda. Karena dipengaruhi oleh budaya, nilai, dan tradisi setempat. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan seperti tata cara perkawinan adat, pembagian warisan, hubungan kekeluargaan hingga penyelesaian sengketa dalam kemanusiaan.
Oke, baik, perkenalkan nama saya Bram Sulaiman Sae. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sumber hukum kekeluargaan pada poin yang ketiga tentang hukum agama dan juga poin keempat yaitu jurisprudensi dan juga doktrin hukum. Jadi, yang pertama, hukum agama. Hukum agama adalah aturan-aturan yang berasal dari ajaran agama yang mengatur hubungan kekeluargaan. Contohnya, dalam agama Islam, mengatur bagaimana caranya menikah, bercerai, dan juga membagi warisan. Nah, sama juga pada agama Islam, agama Katolik dan juga agama Hindu memiliki aturan-aturan yang sama seperti cara menikah, cara bercerai, dan juga cara membagi warisan. Jadi, hukum agama sangat penting dalam mengatur hubungan kekeluargaan karena agama memiliki peran yang besar dalam membentuk nilai-nilai dan juga moral dalam masyarakat. Sebab itu, hukum agama dapat membentuk masyarakat memahami bagaimana cara hidup yang baik dan juga benar. Oke, kita masuk pada poin yang keempat yaitu jurisprudensi dan juga doktrin hukum. Jadi yang pertama, jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah keputusan-keputusan hakim yang sudah pernah dibuat dan dapat digunakan sebagai contoh untuk kasus-kasus lain. Sedangkan doktrin hukum adalah pendapat-pendapat ahli yang dibuat untuk membantu kita dalam memahami soal hukum. Jadi, jurisprudensi dan doktrin hukum sangat penting dalam membantu masyarakat dalam memahami hukum dan menyelesaikan masalah-masalah atau kasus-kasus yang kompleks. Jadi, jurisprudensi dapat membantu hakim dalam membuat keputusan secara adil dan sesuai dengan hukum. Sedangkan doktrin hukum dapat membantu masyarakat dalam memahami bagaimana cara menginterpretasikan atau mengimplementasikan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Welmiana Namo. Jadi sini saya akan membahas tentang asas hukum kekeluargaan. Jadi asas hukum kekeluargaan yang saya bahas yaitu dua topik. Yang pertama yaitu asas monogami atau terbatas. Asas monogami berarti bahwa pada dasarnya perkawinan dilakukan oleh satu suami dengan satu istri. Asas ini menjadi fondasi yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi sudah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun disebut terbatas karena hukum Indonesia masih memberi peluang poligami, tetapi hanya dalam keadaan tertentu dan dengan syarat yang ketat. Yang kedua yaitu asas persetujuan. Sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan atas kemauan bersama dari kedua pihak yang akan menikah. Persetujuan ini harus diberikan secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Tujuan asas ini adalah untuk menjamin bahwa setiap individu memiliki hak memilih pasangan hidupnya dan terdiri dari pernikahan paksa. Dengan demikian, apabila salah satu calon mempelai tidak menyatakan persetujuannya, maka perkawinan tersebut tidak sesuai hukum dan tidak layak dilanjutkan. Baik, saya Teresia Irnati Sempin. Di sini saya akan melanjutkan materi asas hukum kekeluargaan yang ketiga dan keempat. Jadi, asas yang ketiga yaitu asas keadilan dan kesetaraan gender. Jadi dalam asas ini menegaskan bahwa hukum mengakui suami istri memiliki kedudukan, wewenang, dan hak yang sama di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi dalam hal ini suami dan istri tidak bisa melakukan diskriminasi atau subordinasi dalam menjalankan hubungan kekeluargaan. Nah, di sini suami bukan hanya sebagai pihak tunggal yang dapat mengambil keputusan secara individu berkaitan dengan rumah tangga, tetapi istri juga memiliki hak dan wewenang yang sama dalam mengambil keputusan seperti berkaitan dengan pendidikan anak dan juga pindah rumah. Jadi di sini suami dan istri segala kontribusinya dihargai secara adil dan merata. Lalu yang keempat ada asas perlindungan anak dan keutuhan keluarga. Jadi asas ini merupakan jaminan dari negara untuk menegaskan atau menjaga hak-hak dasar anak dan keutuhan keluarga. Oleh karena itu, asas hukum kekeluargaan sangatlah protektif, di mana asas ini memberi ruang bagi suami dan istri untuk menjalankan kehidupan yang lebih layak. Misalnya, dalam proses perceraian, asas ini lebih menekankan supaya prosesnya itu dipersulit agar dapat melakukan mediasi untuk mempertahankan atau memulihkan hubungan kekeluargaan. Dan di sini juga yang paling diutamakan dalam setiap pengambilan keputusan dalam proses perceraian dan sengketa anak adalah keputusan terbaik atau kepentingan terbaik untuk anak, di mana hak anak untuk memperoleh pendidikan, kehidupan yang layak, dan juga hak untuk hidup masih dipertimbangkan atau diutamakan. Jadi kesimpulan dari materi yang kami bawakan adalah
Hukum kekeluargaan adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan antar keluarga seperti perkawinan, keturunan, kekayaan, perlindungan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban. Di Indonesia, hukum ini bersumber dari hukum Islam, hukum adat, hukum kaum perdata, dan dengan asas-asas persetujuan, kesetaraan, serta perlindungan anak dan keluarga. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video kami. Semoga video ini menambah wawasan serta pemahaman teman-teman tentang hukum kekeluargaan. Terima kasih. Dah.